Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini saya ingin coba share lagi ya salah satu program yang lagi happening di akhir-akhir ini, di bulan-bulan ini, khususnya di bulan Oktober di tahun 2024 ini, karena program ini diperuntukkan sekali lagi buat para pengguna kendaraan bermotor baik roda 2 ataupun roda 4 ya teman-teman. Nah, apalagi programnya kalau bukan program pemutihan pajak kendaraan ya teman-teman, karena di sini banyak banget nanti yang akan coba saya share mengenai program yang sangat menarik ini. Karena kemarin di video saya sebelumnya, di video yang saya share beberapa hari sebelumnya ini, cukup banyak banget teman-teman yang coba bertanya ya ke saya bagaimana sih seluk-beluk dari benefit atau privilege yang kita dapatkan di program pemutihan kali ini. Nah, teman-teman, saya ingin coba masuk lagi ke ke situs websitenya di Bapenda Jawa Barat. Nah, ini langsung kita klik saja seperti ini teman-teman. Nah, kita tunggu seperti biasa nanti akan muncul di websitenya. Nah, untuk fokus aja kita ke program yang sangat menarik di bulan-bulan ini adalah mengenai program pemutihan ya teman-teman. Nah, seperti biasa di websitenya itu banyak banget timeline yang lagi menu utama atau menu utama yang benar-benar happening ya di akhir-akhir ini, seperti itu nah teman-teman. Nah, tapi untuk kali ini saya akan coba share mengenai program pemutihan aja yang ini teman-teman. Nah, kita klik aja untuk program pemutihan. Nah, kemarin tuh sempat banyak banget yang nanya ya, Bang, apa sih pajak program bebas tunggakan ketiga, keempat, kelima, maksudnya seperti apa? Ini coba saya perjelas ya teman-teman. Jadi untuk di websitenya seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu di bawah sini ya, ada periode untuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini khusus sekali lagi untuk Bapenda Jawa Barat atau Samsat yang ada lingkungan Provinsi Jawa Barat. Nah, ini terjadi dibuka dari tanggal 1 Oktober sampai 30 November tahun 2024 ya, kurang lebih 2 bulan. Nah, pada saat saya ngambil video ini adalah di tanggal 9 Oktober tahun 2024 ya teman-teman. Nanti saya akan upload di beberapa jam ke depan. Nah, jadi untuk untuk periodenya itu dari 1 Oktober sekali lagi sampai 30 November, kurang lebih 2 bulan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya tunggakan di tahun-tahun sebelumnya ataupun pada saat bulan ini teman-teman harus bayar pajak, ya segeralah membayar. Karena kalau misalkan teman-teman punya tunggakan kelewat bulan atau beberapa bulan ke belakang belum dibayar pajak kendaraannya, segera dibayar karena ada bebas denda PKB ya teman-teman. Di sini ada bebas denda PKB, kemudian ada bebas denda SWD KLLJ. Sebenarnya sih menurut saya bukan bebas denda SW KLLJ, tapi untuk yang saya tahu adalah pengurangan. Entah itu berapa persen, saya belum paham ya untuk bebas denda SWD KLLJ ini. Nah, kita fokus dulu teman-teman ke bagian bebas balik nama. Apa sih namanya balik nama? Yaitu balik nama itu adalah proses perubahan nama atas nama kendaraan. Jadi misalkan teman-teman beli motor atau kendaraan second dari tangan pertama dan masih tangan pertama, tapi kita belum melakukan balik nama ke atas nama kita ya teman-teman. Nah, kemarin banyak banget yang tanya tuh di di video saya yang sebelumnya, video yang ini nih teman-teman saya tunjukin. Jadi banyak banget yang nanya, Bang, gimana sih, apa sih proses balik nama itu? Ya, itu ada proses perubahan nama atas nama kendaraan baik sepeda motor ataupun mobil ke atas nama kita. Cuman banyak yang belum paham nih teman-teman. Nah, ternyata gini, banyak yang nanya juga, Bang, saya KTP-nya di Tangerang, motor saya misalkan di Bekasi atau Depok gitu ya, itu kan masuk Samsat Jawa Barat ya untuk sepeda motornya, bisa gak langsung balik nama? Ya bisa teman-teman, balik nama ini gratis, cuman KTP-nya kita harus rubah dulu di atas nama atau didaerahkan ke daerah Samsat Jawa Barat. Dan kalau misalkan sepeda motornya di Samsat Depok, ya teman-teman harus berubah dulu ke alamat Depok ataupun cari saudara yang alamatnya masih di Samsat wilayah Depok gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung rubah tuh, langsung di situ dibalik namakan. Dan kalau misalkan ada denda sebelumnya, ya sekalian balik nama, sekalian bayar pajak, tapi dendanya itu bebas ya teman-teman untuk periode di bulan-bulan ini. Nah, untuk
yang namanya bebas balik nama itu seperti itu teman-teman. Dan persyaratannya untuk balik nama ini ya kalau misalkan mau di atas nama kita sendiri ya tinggal siapin KTP aslinya. Kemudian yang pertama kalau misalkan mau atas nama kita sendiri nanti dibalik namakannya dan KTP-nya masih satu wilayah dengan Samsat yang dengan kendaraan tersebut, ya kita tinggal siapin kwitansi pembelian kendaraan tersebut ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau balik nama nih, tapi mau diatasnamakan ke atas nama orang lain, saudara, misalkan karena kita masih KTP-nya di luar daerah, tapi sepeda motornya tersebut adalah sepeda motor yang di ruang lingkup Samsat yang ada di KTP yang saudara teman-teman gitu, seperti itulah. Itu bisa langsung persyaratannya yang selain kwitansi pembelian, teman-teman harus ada juga surat kuasa dari saudara teman-teman untuk proses balik nama tersebut. Dan jangan lupa dikasih materai ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemarin banyak yang nanya juga, apa sih syaratnya, gimana prosesnya. Ya prosesnya teman-teman gitu aja, bawa kendaraannya, kemudian bawa persyaratan yang saya sebutin tadi, tentunya bawa STNK asli, bawa KTP yang asli yang akan dibalik namakan, kemudian bawa BPKB yang aslinya karena nanti akan diganti dengan BPKB yang baru, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke bebas denda pajak kendaraan bermotor atau bebas denda PKB. Nah, kalau ini saya mengalami sendiri. Kemarin saya punya sepeda motor tuh yang kelewat 2 tahun. Jadi saya bayarkan di awal-awal kemarin di minggu pertama bulan Oktober, kelewatnya itu 3 tahun dan denda PKB-nya itu benar-benar hilang ya teman-teman. Kita hanya bayar PKB-nya saja tanpa dendanya. Dan kemudian untuk berkaitan selain denda PKB ini, bebas denda PKB ini, pajak kendaraan bermotor ini, bebas juga denda SWD KLLJ. Cuman di sini bukan denda 100% ya untuk SWD KLLJ-nya teman-teman. Jadi bebas denda ini di saya kemarin hanya ada pengurangan sekian persen. Tapi menurut saya dari pengurangan diskonnya itu lebih dari 50% nih kayaknya dari bebas denda yang sebelumnya tercantum pada saat kita sebelum masuk di program pemutihan, seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Nah, kemudian ini berkaitan dengan BBN ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau BBN dan sekalian mutasi, jadi pada saat kita pemrosesan mutasi itu teman-teman tentunya akan melakukan pembayaran dulu. Apabila kendaraan bermotor punya tunggakan, selain bebas denda, di situ teman-teman harus membayarkan dulu PKB yang sebelumnya ditunggakan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kendaraan di area Depok terus mau dimutasi misalkan ke area Cibinong, seperti itu ya teman-teman, karena masih Samsat Jawa Barat. Nah, teman-teman punya tunggakan nih di Samsat Depok, yaitu dilunasin dulu pasti sekalian bayar biaya mutasinya, seperti itu teman-teman. Karena ini sangat berkaitan dengan proses mutasi dan proses keringanan untuk biaya-biayanya, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke diskon pajak kendaraan bermotor. Menurut saya ini ada kaitannya dengan bebas denda SWD KLLJ. Nah, diskon pajak kendaraan bermotor ini selain diskon pajaknya, menurut saya ada diskon juga ke sini, ke bebas denda SWD KLLJ, karena saya mengalami kemarin denda SWD KLLJ-nya itu tidak benar-benar hilang 100%, tapi dia hilang atau didiskon kurang lebih di atas 50% ya teman-teman. Kemudian diskon pajak kendaraan. Nah, selain diskon denda SWD KLLJ, saya juga kemarin sedikit ada pengurangan dari PKB-nya teman-teman. Dan jadi PKB-nya itu kurang lebih kemarin sepeda motor yang saya bayarkan itu di 600 ribuan, tapi ada pengurangan kurang lebih 50 ribuan. Hanya mungkin beberapa persen sih, kecil, tidak begitu besar kalau misalkan kita punya sepeda motor, terkecuali teman-teman punya kendaraan bermotor yang roda 4 yang mewah, misalkan pajaknya di atas 10 juta, ya PKB-nya dikurangin 5% atau 10% pun kan lumayan, seperti itu. Nah, di tahun ini di bulan-bulan ini ada program seperti itu teman-teman. Jadi silakanlah teman-teman kalau misalkan punya tunggakan segeralah dibayar, seperti itu di bulan-bulan ini sebelum lewat masa habis di tanggal 30 November 2024 untuk proses pemutihannya. Nah, untuk benefit yang keempat ini sudah saya jelaskan, seperti itulah garis besarnya. Jadi teman-teman kalau mau lebih jelas ya silakan datang ke Samsat di lingkungan teman-teman yang lebih dekat, yang mengcover atau sesuai dengan lingkungan
pajak kendaraan bermotor yang teman-teman miliki, seperti itu. Nah kemudian untuk yang terakhir, kemarin juga ada yang nanyain juga ya masalah bebas tunggakan tahun ketiga, keempat, dan kelima itu seperti gimana sih teman-teman. Nah seperti ini saya terangin dulu ya. Yang bebas tunggakan pokok tahun ketiga, keempat, dan kelima ini persyaratannya teman-teman harus lewat dulu dari 5 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya tunggakan dari tidak bayar sepeda motor, tidak bayar pajak kendaraan dari 2019, berarti kan 2019, 2020, 2021, 22, dan 23 seperti itu. 19, 20, 21, 22, 23 ya. Kalau teman-teman sudah lewat dari tahun 2023 terus masih belum bayar, nah ini teman-teman bebas masuk ke program bebas tunggakan pokok tahun ketiga, keempat, dan seterusnya teman-teman, karena sudah lewat tunggakan yang tidak bayarnya teman-teman sudah di atas 5 tahun. Nah tunggakan yang dari ketiga, keempat, kelima, dan keenam ini teman-teman digratiskan. Jadi kita hanya bayar tunggakan yang ke-1 dan kedua, seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung persyaratannya, yang pertama harus lewat dulu dari tunggakan yang ketiga sampai keempat, kelima, dan seterusnya. Kalau misalkan tunggakannya di bawah 5 tahun atau di bawah 5 kali, itu teman-teman tidak masuk. Jadi teman-teman harus tetap bayar tunggakan ke-1, kedua, ketiga. Kalau misalkan baru 3 kali ataupun baru 4 kali ya, baru 4 tahun belum bayar ya, tunggakannya 1, 2, 3, 4 itu harus masih tetap bayar, seperti itu teman-teman. Ini saya coba terangin lagi karena banyak banget teman-teman kemarin yang nge-feedback dan bertanya lebih jauh mengenai bebas tunggakan pokok tahun ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini coba kita lihat lagi ke bawah. Di sini dijelaskan ya teman-teman, untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 ini periodenya dari 1 Oktober sampai 30 November. Kemudian bebasnya apa aja? Nah, bebas denda pajak kendaraan, bebas balik nama kedua, ya seperti yang sudah saya jelaskan, seperti yang tadi dijelaskan di atas. Kemudian bebas tunggakan ketiga, keempat, dan kelima, persyaratannya seperti itu. Saya sudah coba tanya ke bagian samsatnya di lingkungan saya, dan itulah persyaratannya harus di atas 5 tahun baru dia bebas ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kalau misalkan di bawah 5 tahun kita masih tetap bayar, hanya bebas denda PKB, kemudian ada pengurangan di SWD KLLJ-nya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk bebas denda SWD KLLJ-nya untuk tahun yang lewat ya seperti itulah yang saya alami, tidak dibebaskan 100%, tapi ada pengurangan sekian persen. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pengalaman nih yang sudah bayar, silakan deh coba dicek di komen, di kolom komentar apakah benar 100% ataupun tidak ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk diskon di sini kan tadi ada diskon pajak kendaraan bermotor. Pengurangan PKB diberikan untuk masyarakat yang membayar pajak kendaraan dengan ketentuan. Nah, ini ada ketentuannya teman-teman. Yang pertama, tanggal jatuh tempo sampai dengan 30 hari sebesar 2%. Nah, tadi ternyata kecil banget ya teman-teman. Jadi pengurangan diskonnya hanya 2%, dan saya pun kemarin pengurangannya hanya 4%, mungkin 5% lah setelah saya hitung. Kemudian tanggal jatuh tempo lebih dari 30 hari sampai dengan 180 hari sebesar 4%. Nah, ini saya masuk yang 4% mungkin yang saya alami kemarin di minggu pertama di bulan Oktober pada saat saya bayar pajak sepeda motor saya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau coba lebih jelasnya, silakan dikunjungi aja di website di Bapenda Jawa Barat, yang situs websitenya seperti ini yang saya tandai di atas teman-teman, ataupun bisa dicek di Google aja. Nah, selain di sini juga teman-teman untuk informasi bisa dicek di di Instagramnya Bapenda Jawa Barat. Ini saya cantumin di pinggir. Jadi teman-teman bisa dicek aja di situ. Nanti selain teman-teman bisa lihat untuk program pemutihan yang sekarang, teman-teman juga bisa lihat untuk program-program yang biasa diberikan dari Bapenda Jawa Barat untuk beberapa bulan ke depan, di minggu-minggunya. Jadi selalu update di situ teman-teman. Jadi silakan dikunjungi aja untuk Instagramnya, kemudian di follow, seperti itu teman-teman. Nah, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya ini, dan bantu terus untuk biar saya terus semangat berkembang memberikan pengalaman pribadi ataupun memberikan informasi-informasi seperti ini ya teman-teman. Harapannya dengan adanya informasi seperti ini, teman-teman yang membutuhkan juga bisa lebih terbantu dan bisa lebih tercerahkan ya. Dia bisa memberikan
pemahaman baru dan bisa men-sharing ilmu saja dari saya yang masih belajar ini teman-teman. Nah itu aja, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman di tombol di bawah, karena subscribe itu gratis. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.